Bintik putih di wajah sering dikeluhkan banyak orang karena mengganggu penampilan. Tidak heran banyak orang yang akhirnya pergi ke dokter atau menggunakan perawatan kulit khusus untuk menghilangkannya. Namun tahukah Anda sebenarnya penyebab bintik putih di wajah itu apa? Nah, ini ulasannya. Halo, selamat datang di channel saya dalam episode milia. Milia adalah sekelompok benjolan kecil yang biasanya berwarna putih dan bergerombol banyak pada kulit wajah. Kondisi benjolan putih ini merupakan kista kecil yang sering muncul di pipi, hidung, mata, dan kelopak mata. Milia juga bisa disebut sebagai kista kecil. Kondisi ini dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan usia di mana tempat munculnya, serta apa penyebab benjolan ini muncul. Selain jenis, milia dibagi dalam kategori primer dan sekunder. Milia primer terbentuk langsung dari keratin yang terperangkap di bawah kulit. Kista primer ini biasanya ditemukan pada wajah bayi dan orang dewasa. Sedangkan jenis sekunder punya bentuk mirip dengan yang primer, namun jenis sekunder berkembang setelah sesuatu menyumbat saluran yang mengarah ke permukaan kulit, seperti setelah cedera, terbakar, atau kulit melepuh. Nah, apa saja jenis-jenis milia? Penyakit kulit ini dibagi dalam berbagai jenis yang dijabarkan seperti berikut. Milia neonatal. Jenis ini muncul pada bayi setelah lahir. Milia ini berupa kelenjar keringat yang belum berkembang, ditambah lagi kondisi ini terjadi pada sekitar 50% bayi di dunia, sehingga dianggap wajar dan akan hilang sendiri. Yang kedua adalah primer. Jenis ini dapat muncul pada anak-anak maupun orang dewasa. Milia primer sering muncul di kelopak mata, dahi, pipi, dan alat kelamin, dan dapat terjadi pada anak-anak atau dewasa. Kondisi ini tidak disebabkan oleh kerusakan kulit. Yang ketiga, sekunder atau traumatis. Jenis ini sering muncul di dekat luka, misalnya luka bakar atau ruam. Juga muncul setelah Anda mengoleskan krim jenis tertentu, seperti krim kulit kortikosteroid. Lalu tonjolan putih kecil ini juga bisa disebabkan karena paparan sinar matahari yang berlebihan. Yang keempat adalah milia en plaque. Jenis kista ini sangat langka. Tumbuh berkembang berdempetan sehingga terlihat seperti terdapat permukaan kulit yang meninggi. Jenis kista kecil ini umumnya menggumpal dengan kulit mati. Umumnya muncul di belakang telinga, kelopak mata, di pipi, serta rahang. Jenis milia en plaque cenderung mempengaruhi terutama pada wanita parubaya. Yang kelima adalah milia multiple eruptive. Jenis ini umumnya bisa hilang setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan, serta tergolong sangat langka. Yang keenam adalah milia juvenil. Ini merupakan jenis yang disebabkan oleh kelainan genetik. Kelainan genetik seperti apa yang menyebabkan milia juvenil ini? Yang pertama adalah sindrom karsinoma sel basal nevoid. Sindrom ini dapat menyebabkan karsinoma sel basal. Yang kedua adalah pachyonychia. Kondisi ini dapat menyebabkan kuku tebal atau tidak normal. Yang ketiga adalah sindrom Gardner, merupakan kelainan genetik langka yang dapat menyebabkan kanker usus besar seiring waktu. Kemudian sindrom Bazek-Dupré-Cristol. Sindrom ini mempengaruhi pertumbuhan rambut dan kemampuan untuk berkeringat. Seberapa umum kondisi milia ini terjadi? Nah, milia merupakan kondisi yang sangat umum. Kondisi ini lebih banyak mempengaruhi wanita daripada pria, meskipun pasien dalam segala usia dapat memiliki milia. Benjolan kecil ini umumnya dapat diatasi dengan cara mengurangi faktor resiko. Diskusikan dulu dengan dokter untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke tanda dan gejala umum milia. Biasanya tanda dan gejala umum milia tidak serius karena akan hilang sendiri setelah beberapa waktu. Nah, berikut tanda-tanda dari milia. Yang pertama, adanya benjolan putih kecil di wajah yang biasanya muncul di sepanjang pipi, hidung, dan dagu. Kemudian benjolan putih ini berbentuk seperti mutiara pada gusi dan langit-langit mulut. Milia primer pada bayi biasanya muncul 1-2 buah tonjolan di sekitar hidung, mata, pipi, dagu, dan dahi.
Benjolan ini juga dapat muncul di kaki, lengan, penis, dan selaput lendir. Kondisi ini kadang-kadang dapat dilihat di langit-langit mulut bayi dan disebut dengan nama mutiara Epstein. Kadang-kadang benjolan ini dapat hadir dengan kondisi kulit lain seperti jerawat pada bayi. Jika Anda merasa cemas tentang gejala tersebut, segera konsultasi kepada dokter. Lalu kapan kita harus periksa ke dokter? Nah, jika Anda memiliki tanda atau gejala seperti yang saya sebutkan tadi atau ingin bertanya-tanya, konsultasilah dengan dokter. Milia ini seringkali bukan merupakan kondisi yang serius. Diskusikan dengan dokter untuk mendapatkan solusi terbaik terhadap kondisi milia Anda. Lalu apa saja penyebab milia? Penyebab pasti milia belum ditemukan secara jelas. Pada anak yang baru lahir, kondisi ini bisa disebabkan karena kelenjar keringat yang belum berkembang sempurna. Kondisi ini juga sering keliru dengan jerawat bayi yang dipicu oleh hormon dari ibu. Tidak seperti jerawat bayi, milia tidak menyebabkan peradangan atau pembengkakan. Kebanyakan bayi yang baru lahir, biasanya kondisi kulitnya akan memiliki 1 atau 2 milia. Sedangkan jerawat bayi tidak muncul sampai 2-4 minggu setelah kelahiran. Sedangkan pada orang dewasa, benjolan putih kecil ini muncul ketika sel kulit mati terperangkap di bawah kulit. Milia juga dapat berkembang jika kulit kehilangan kemampuan alami untuk mengelupas. Nah, ini biasanya terjadi akibat penuaan. Selain itu, beberapa kondisi kulit akan menyebabkan milia, seperti kondisi kulit yang mengalami luka lecet, ada luka bakar di kulit, kemudian ada lepuhan pada kulit, sedang menjalani perawatan untuk kulit misalnya dermabrasi atau perawatan laser, kemudian penggunaan krim-krim steroid jangka panjang, dan kerusakan karena sinar matahari jangka panjang. Penggunaan krim dengan steroid dapat menyebabkan milia pada kulit, namun efek samping ini jarang terjadi. Beberapa bahan dalam produk skincare dan make up dapat menyebabkan milia pada beberapa orang. Lalu apa saja faktor risiko dari milia? Ada banyak faktor risiko dari milia, yaitu tidak menjaga kebersihan kulit. Yang kedua, mengenakan pakaian dengan tekstur bahan yang kasar, sering terpapar sinar matahari, dan memiliki kondisi kulit seperti luka, ruam, dan lepuhan pada kulit. Jika Anda memiliki jerawat dan komedo, kemungkinan ada risiko memiliki milia. Walaupun begitu, benjolan kecil putih ini dapat berkembang, bahkan jika Anda tidak memiliki masalah kulit seperti jerawat. Kondisi ini merupakan kondisi yang normal. Meskipun benjolan ini sering termasuk dalam kategori jerawat komedogenal, tetapi ini berbeda dengan jerawat. Jerawat dan komedo dapat berkembang ketika pori-pori kulit tersumbat. Sementara itu, kondisi milia merupakan kista kecil yang terjadi tepat di bawah lapisan atas kulit dan tidak ada di dalam pori-pori. Hilangnya milia juga cenderung lebih lama daripada jerawat biasa. Apabila jerawat bisa hilang dalam hitungan hari atau minggu, milia bisa berbulan-bulan bahkan tahunan. Lalu bagaimana cara mendiagnosis milia? Dokter dapat mendiagnosis hanya dengan melihat langsung di kulit Anda. Namun dalam beberapa kasus, bila diagnosis tidak pasti atau dicurigai adanya jenis N-plaque, dokter mungkin menyarankan biopsi pada kulit. Biopsi pada kulit merupakan prosedur pemeriksaan yang mudah dan minim rasa sakit. Prosedur ini dilakukan dokter dengan cara memeriksa saraf sensoris kecil di kulit Anda. Saraf ini berfungsi meneruskan informasi rasa sakit dan suhu yang dirasakan kulit. Jenis tes ini sering terlibat dalam beberapa kondisi kesehatan, terutama kerusakan saraf tepi atau neuropatis. Kemudian bagaimana cara pengobatan milia? Milia pada anak tidak perlu diobati karena akan hilang dengan sendirinya setelah beberapa bulan dalam kehidupan bayi. Orang dewasa juga tidak memerlukan cara khusus untuk menghilangkan milia. Namun dalam jenis langka seperti jenis milia N-plaque, dokter mungkin akan melakukan pengobatan dengan cara meresapkan krim dari bahan isotretinoin atau tretinoin, dan cara lain menghilangkan milia ini adalah dengan krim berbahan minocycline sebagai anti-infeksi. Apabila kista kecil ini lama-lama membesar dan mengganggu penampilan Anda, silahkan ajukan perawatan lanjut kepada dokter. Berhubung benjolan kecil ini sulit dikeluarkan jika ditusuk atau dipencet, maka butuh tindakan medis dengan dokter.
Dokter akan melakukan beberapa cara untuk menghilangkan milia yang umumnya dianggap aman karena tidak perlu pembiusan. Cara menghilangkan milia ini harus dilakukan di klinik atau di rumah sakit oleh dokter. Sebaiknya Anda tidak melakukan menghilangkan milia sendiri di rumah karena mungkin mengakibatkan infeksi atau jaringan parut. Nah, beberapa cara untuk menghilangkan milia yang pertama adalah krioterapi, yang merupakan teknik menghilangkan milia dengan cara membekukan kulit yang terdapat kista yang berisi keratin. Dokter sering melakukan cara ini untuk menghilangkan milia jenis N-plaque. Nah, setelah itu, dokter biasanya akan menghilangkan milia dengan cara memberikan krim obat atau antibiotik yang disebut dengan minocycline. Yang kedua adalah facial. Facial wajah bisa dilakukan sebagai cara untuk menghilangkan milia. Cara ini dilakukan dengan mengeluarkan milia dari dalam kulit. Untuk amannya, baiknya lakukan facial di klinik kecantikan dengan dokter atau terapis yang bersertifikat. Dan pada prosedur facial, nantinya bagian kista akan dibuat lubang kecil dengan jarum steril. Nantinya ada sumbatan keras yang membentuk milia, akan didorong dengan lembut lewat jari atau memakai alat yang disebut dengan proses ekstraksi komedo. Proses ini kadang disebut dengan deroving. Meski kedengarannya mengerikan, karena menggunakan jarum, beberapa orang mengatakan cara ini tidak terasa sakit. Bahkan, dokter yang melakukan ekstraksi komedo tidak memerlukan bius untuk menahan rasa sakit. Yang ketiga, menggunakan krim retinoid. Apabila Anda rentan mengalami masalah kulit ini, dokter umumnya akan menyarankan Anda untuk memakai krim dengan kandungan retinoid yang dioles di area wajah yang bermasalah. Ketika sel-sel kulit mati terkelupas dan tidak menumpuk, ini bisa membantu mencegah sumbatan keratin yang terjebak di bawah permukaan kulit. Selain itu, krim retinoid membantu melonggarkan sumbatan keratin pada milia yang ada pada wajah. Krim ini juga membantu sumbatan keratin untuk naik ke permukaan wajah sehingga bisa dengan mudah keluar atau menghilang sendiri. Yang keempat, menggunakan obat-obat yang dijual di apotek. Untuk kondisi awal, Anda bisa mengobati bintik kecil putih di wajah ini dengan obat yang dijual di apotek. Periksalah nomor BPOM dan belilah di apotek. Tanyakan kepada apoteker cara pemakaian dan dosis yang aman untuk menghilangkan milia. Umumnya obat milia yang dijual di apotek menggunakan asam salisilat dan asam glikolat. Obat untuk jerawat juga dapat membantu masalah kondisi milia ini. Produk ini membantu dengan cara mengelupaskan kulit. Jika di wajah Anda hanya ada sedikit tonjolan kecil putih, baiknya gunakan dulu obat yang dijual di apotek. Meski tidak langsung hilang dalam semalam, obat ini akan ampuh apabila digunakan secara rutin. Pada dasarnya, milia merupakan masalah kulit yang sulit untuk dihilangkan dan dibutuhkan ketelatenan dalam pengobatannya. Yang kelima adalah laser CO2. Tindakan ini tujuannya membuka muara untuk keluarnya milia dan tindakan ini harus dikerjakan oleh dokter yang sudah berpengalaman. Tidak ada cara untuk mencegah milia, akan tetapi ada beberapa pengobatan di rumah yang dapat membantu mencegah kondisi ini. Meski tidak ada obat khusus yang terbukti menghilangkan milia dengan cepat, cara-cara di bawah ini bisa Anda lakukan. Yang pertama, selalu cuci muka untuk membersihkan area yang terkena debu dan kotoran setiap hari. Gunakan sabun dengan bahan yang aman dan tidak keras untuk mencegah iritasi kulit. Lakukan steam uap pada wajah, dan Anda juga bisa mandi air hangat untuk membuka pori-pori wajah dan membuka jalan keluar minyak kulit secara alami. Kemudian lakukan prosedur eksfoliasi secara teratur, misalnya 1 minggu sekali, namun hindari eksfoliasi yang berlebihan, karena eksfoliasi setiap hari dapat mengiritasi kulit. Gunakan tabir surya setiap hari 10 menit sebelum keluar rumah. Tabir surya dengan SPF tinggi mungkin bisa membantu mencegah paparan UV yang berlebihan. Kemudian gunakan krim retinoid topikal untuk jerawat, karena krim retinoid merupakan krim atau gel yang berasal dari vitamin A. Meski dirancang untuk mengobati jerawat, ada sedikit bukti bahwa krim-krim ini efektif dalam mengobati milia. Kemudian hindari menusuk atau memencet benjolan putih milia ini, karena dapat meningkatkan risiko infeksi dan dapat menyebabkan jaringan parut di wajah. Jika kondisi Anda tidak membaik dalam beberapa minggu, hubungi dokter.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tonjolan kecil bukan sebagai akibat kondisi kulit yang lain. Nah, itulah teman-teman seputar informasi tentang milia, mulai dari arti, cara pengobatannya, serta cara menghilangkannya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.